Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi Pendidikan Biologi semester 5 Universitas Labuhan Batu. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Nur Habibah dan saya Nurmani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang video animasi pembelajaran yang berjudul Peran dan Fungsi dari Kurikulum. Nah, bisa kita perhatikan bersama. Di sini ada peta konsep dari materi yang akan kami berikan, di mana kita akan membahas tentang dasar-dasar kurikulum, ciri-ciri kurikulum, dan peran serta fungsi dari kurikulum. Nah, selanjutnya dari peta konsep tadi, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada dasar-dasar kurikulum. Jadi, pada dasar-dasar kurikulum ini ada 4 asas ya. Yang pertama itu asas filosofis. Jadi filsafat yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara atau yang umum dianut oleh suatu bangsa seperti sekuler, agamais, ateis, dan lain-lain akan menentukan tujuan umum pendidikan yang tentunya akan menjadi arah bagi pelaksana pendidikan suatu negara itu. Nah, lanjut yang kedua ada asas sosiologis. Nah, pada asas ini, kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbeda-beda juga harus menjadi asas utama dalam pengembangan kurikulum, agar output dan lembaga itu bisa hidup dan diterima di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ada asas organisatoris. Pada asas ini perlu mendapat perhatian untuk menguntungkan bagaimana penyusunan dan penyajian muatan kurikulum itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada asas psikologis. Nah, pada asas ini perkembangan kurikulum itu harus berdasarkan kepada psikologis seperti memegang prinsip perkembangan anak dan tahap pengembangannya. Baik, kita masuk kepada ciri-ciri kurikulum. Nah, di dalam kurikulum ini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, rencana pelajaran 1947. Rencana pelajaran ini baru dimulai pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat menjadi 2 kelompok, dan jam pelajarannya. Yang kedua, rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajarannya, yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Yang ketiga, kurikulum 1968. Kurikulum ini menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengaturan dasar, dan kecepatan khusus jumlah pelajarannya. Yang keempat, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pelajaran terinci dalam prosedur pengembangannya. Yang kelima, kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa sebagai subjek belajar dan mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan sesuatu. Lanjut yang keenam, kurikulum 1994. Kurikulum ini bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan 1984, antara pendekatan proses. Yang ketujuh, kurikulum 2004. Kurikulum ini berbasis kompetensi atau KBK. Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi, apakah yang mesti dicapai siswa. Kurikulum ini diakibatkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Yang kedelapan, KTSP 2006. Kurikulum ini ditinjau dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa sehingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum ini mempunyai ciri dan karakteristik tertentu. Baik, kita lanjut kepada materi peranan dan fungsi kurikulum. Yang pertama, saya akan membahas peranan kurikulum.
yaitu kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan sebagai pengemban peran yang sangat penting bagi pendidikan. Nah, apabila dianalisis secara sederhana, paling tidak terdapat 3 jenis kurikulum yang dinilai sangat pokok. Apa saja jenis-jenis tersebut? Baiklah, yang pertama peranan konservatif, yang kedua kreatif, dan yang ketiga kritis dan evaluatif. Baiklah, lanjut yang kedua itu fungsi kurikulum. Jadi pada fungsi kurikulum ini terbagi atas 4 fungsi ya. Yang pertama itu fungsi penyesuaian. Pada fungsi ini tuh mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan anak didik agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan. Kedua, fungsi pengintegrasian. Nah, pada fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh. Yang ketiga, fungsi perbedaan. Nah, pada fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu anak didiknya. Dan yang terakhir, itu ada fungsi persiapan. Nah, pada fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan anak didik agar melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih baik, baik itu lanjut ke sekolah tinggi maupun untuk belajar di masyarakat. Baiklah, sekian video animasi pembelajaran kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk yang menyaksikan. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.